Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Dalp Azizah dengan nomor pokok mahasiswa 240621211008 dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan pendidik dan tanggung jawab profesi guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian dari pendidik. Pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didiknya. Selain itu, pendidik juga mengajarkan kehidupan yang lebih teratur ke depannya. Nah, sesuai dengan konteks Islam, pendidik sering disebut dengan murabbi, muallim, muadib, mudarris, dan juga mursyid. Istilah tersebut memiliki tempat tersendiri menurut istilah yang dipakai dalam konteks Islam. Di samping itu, istilah pendidik sering disebut melalui gelarnya, seperti guru, ustadz, dan juga syekh. Nah, yang termasuk kepada pendidik tidak hanya guru saja, tetapi orang tua pun merupakan seorang pendidik. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikisahkan Luqman dan juga anaknya di dalam Quran surat Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakan sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang tua Luqman mendidik kepada anaknya agar senantiasa melaksanakan sholat dan berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu pekerjaan untuk melakukan kewajiban atau menyelesaikan tugas dengan penuh kepuasan yang diberikan oleh seseorang atas janji atau komitmen sendiri, yang mana harus dipenuhi dan yang memiliki konsekuensi hukuman terhadap kesalahan, sehingga seorang yang bertanggung jawab dapat diandalkan untuk melakukan tugasnya dengan upaya yang kuat. Nah, adapun menurut KBBI, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Karena tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, dengan demikian, setiap orang yang bertanggung jawab akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Sebagaimana di dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, hadis ini memiliki makna yang luas, bahwasanya setiap orang merupakan pemimpin, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Nah, apabila kita menjadi pendidik, kita akan menjadi pemimpin bagi anak didik kita. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab secara penuh di dalam mendidik anak-anak didik kita nantinya. Nah, dalam pendidikan Islam, menurut Muhammad Nuh dalam bukunya Hadis-hadis Pendidikan, tanggung jawab pendidik yaitu 1. Tanggung jawab tauhid atau keimanan. Dalam kitabnya Al-Ghazali menyebutkan bahwa iman adalah mengucapkan dengan lidah, mengakui dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badannya. Al-Ghazali juga mengaturkan cara meningkatkan keimanan. Sampaikanlah berbagai sifat yang merupakan perbuatan orang yang beriman. Yang pertama yaitu mengucapkan la ilaha illallah, kemudian memiliki rasa malu, berbuat baik kepada tetangga, mencintai Rasulullah, dan juga mencintai dan menyayangi orang tuanya. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab akhlak atau moral. Sikap atau perilaku begitu penting ditanamkan pada diri peserta didik. Nah, cara mendidik anak dengan memberikan tauladan yang baik yang berhubungan dengan Allah, Rasulullah, keluarga, dan juga lingkungan.
Kemudian ada tanggung jawab pendidikan ibadah. Kita harus membiasakan anak didik kita agar senantiasa beribadah sejak dini, agar mereka terbiasa sampai dewasanya nanti. Kemudian ada tanggung jawab pendidikan kebersihan. Islam sangat mengutamakan kebersihan. Oleh karena itu, pendidik harus menerapkan kebersihan kepada peserta didiknya. Kemudian yang kelima ada tanggung jawab pendidikan kesehatan. Islam banyak memaparkan mengenai kesehatan. Nah, kita sebagai pendidik harus mampu menjaga kesehatan jasmani peserta didik. Begitu pula dengan kesehatan rohaninya. Agar apa? Agar peserta didik mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah. Nah, adapun tanggung jawab pendidik menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Zainuddin di dalam bukunya Seluk-Beluk Pendidikan Al-Ghazali, yang pertama ada pendidikan keimanan, yang kedua ada pendidikan akhlak, yang ketiga ada pendidikan akliyah. Nah, yang mana kita harus membantu peserta didik di dalam menggunakan akalnya agar digunakan secara maksimal dan juga semestinya. Karena akal merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Nah, caranya yaitu dengan memberikan ilmu yang bisa dan juga bermanfaat bagi para peserta didiknya. Kemudian ada pendidikan sosial. Nah, pendidik harus membiasakan anak didik agar terbiasa bersosial dengan yang lainnya dan juga senantiasa menghormati orang lain, juga membatasi pergaulan peserta didik agar tidak terjerumus kepada hal yang buruk. Kemudian ada pendidikan jasmaniah, yaitu kebersihan dan juga olahraga. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya bahwa pendidik memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya, baik dari segi akliyah, amaliyah, jasmaniyah, dan juga rohaninya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.